pada waktu tasahud itu ada begini, ya. Itu mana ada hadis dari 5 perawi dari satu gurunya, sumbernya, satu sumber 5 perawi itu, 5 orang itu mengatakan, yang 4 mengatakan tidak begini. Tapi hanya satu yang mengatakan begini. 5, jadi 5 orang berguru, ya, mencari hadis itu. Yang 4 mengatakan tetap begini. Yang satu mengatakan, ya ini. Itulah jadi keadaan. Jadi yang menggerak-gerakkan itu hanya satu. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kembali, dan setiap hari Sabtu kita mengadakan kajian bersama. Yang pertama ini atau awal kita kaji tentang HBT. Mudah-mudahan dengan kita kaji HBT ini, kita ibadah itu dengan ilmu. Jadi ibadah didasari dengan ilmu. Mari kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin yang terakhir, yaitu setelah membaca surat Fatihah, itu dikatakan wakul ba'daha amin. Katakanlah setelah kamu membaca Fatihah itu amin. Jadi ada beberapa kata amin. Kalau amin itu akan berbeda dengan amin. Kalau amin itu percaya, kalau amin kabulkanlah permohonan kami. Sumakra suratu minal Qur'an bitadabburin watartilin. Setelah Fatihah, bacalah surat dari Al-Quran ditadabburin watartilin, dengan diperhatikan artinya dan dengan perlahan-lahan. Ya. Setelah itu Sulwarfa yadaika misla ma rafa'nahuma bitakbiratul ihram. Kemudian setelah kita baca surat itu, kemudian angkatlah tanganmu, kedua tanganmu seperti kamu mengangkat pada waktu takbiratul ihram. Jadi setelah baca surat itu akan rukuk, itu tangan diangkat, ya, dan langsung rukuk, langsung tangan diletakkan di lutut, tapi diangkat lebih dulu. Sumar
mukabbiron. Kemudian rukuklah dengan membaca takbir. Bagaimana rukuknya? Yaitu rukuknya musawwiyan dhahraka wa ngunuqaka akhidan rukbataika biyadaika, supaya melepangkan atau meratakan punggungmu dengan lehermu. Jadi punggung dan leher itu diratakan. Maksudnya tidak boleh leher itu diangkat, kepala itu diangkat, dan juga tidak boleh itu lebih ke bawah. Dengan apa? Dengan memegang kedua tangan ke lutut. Jadi rukuk itu, jadi akan rukuk kan ini Fatihah, surat, kemudian pada waktu kita Fatihah, surat yang dilihat tempat sujud begini, maka terus akan rukuk seperti ini, takbir Allahu Akbar. Ini punggung itu disejajarkan dan kepala lurus, jangan begini, jangan diangkat, lurus ya. Tetap mata memandang tempat sujud. Jadi jangan sampai rukuk itu Allah Akbar. Ya, kadang-kadang ini ya banyak itu. Tapi juga tidak boleh begini. Ya. Kadang-kadang tangan ini sampai ke bawah. Jadi pas lutut. Kemudian lutut itu tangannya memegang dengan dibenggangkan ini. Jangan sampai begini. Jadi dipegang. Dan pas lutut, yaitu Allah itu menyuruh begitu itu kok ya pas. Asalkan kita ini lurus, pasti ini membuat siku. Ya, jadi tidak ada orang tangannya begini kayak terus luweh gini atau tidak pas. Itu maka dalam Al-Quran sebutkan Allah membuat manusia itu dengan bentuk sebaik-baik. Nah, jadi sudah disesuaikan. Terus kalau sudah begitu qailan wa anta raqiun, dengan qailan dengan mengucapkan sedang engkau itu pada waktu rukuk, artinya pada waktu rukuk itu apa yang kamu katakan, kamu baca. Qailan dengan mengatakan wa anta raqiun, sedang kamu sedang rukuk. Apa? Yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Allah, wahai Tuhan kami, dan dengan memuji kepadamu ya Allah,
maafkanlah saya. Jadi, pertama memuji kepada Allah, Allah Maha Suci. Terus yang kedua wa bihamdika, dan dengan memuji kepadamu. Yang ketiga Allahumma gfirli, ya Allah maafkanlah saya. Allahumma gfirli itu ada ya layyina, jadi dibaca panjang Allahumma gfirli, tidak Allahumma gfirli, tapi Allahumma gfirli. Ya. Jadi subhanakallahumma rabbana, maha suci engkau Allah ya Tuhan kami. Rabbana nanya juga panjang, mat tabi'i, wa bihamdika, dan dengan memuji kepadamu. Allahumma ya Allah ikfirli. Itu ikfirli itu kalau dalam ilmu shorof namanya fi'lul amri, menyuruh. Tapi karena kepada Allah itu bukan menyuruh, tapi memohon. Ya, perintah itu kalau ke bawah itu menyuruh, kalau ke sama minta, kalau kepada Allah itu memohon. Itu beda tuh. Sama. Makanlah. Kalau kepada anaknya menyuruh. Kalau kepada sejajar mengajak atau, tapi kalau kepada yang lebih mohon. Bane kepada pejabat itu kita mohon bapak-bapak untuk kerso dahar. Itu orang menyuruh, aku kok dikon mangan, bukan. Itu bedanya bahasa. Awit ngubisai'in mina atniyatil waridati nganin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kalau tidak Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, awit ngubisai'in, atau berdoalah dengan sesuatu mina atniyati, dari beberapa doa. Artinya memang doa rukuk itu tidak hanya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Banyak. Maka di sini tuntunannya dalam tafsir, kalau tidak itu berdoalah dengan beberapa doa al-waridati ngani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang datang dari Nabi, bukan semau kita. Contohnya apa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari doa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim. Atau itu banyak bapak-bapak doa-doa. Ya, saya membaca dari doa-doa yang dari Arab itu, doa rukuk itu ada beberapa itu di sana. Tapi Muhammadiyah itu mengambil hadis yang ashah, yang lebih sahih, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Mengapa kok itu? Karena itu hadisnya yang derajatnya lebih sahih. Kita beli pakaian saja itu yang pilih kan yang lebih
lebih baik kualitasnya. Tinggi pirang-pirang tahun yo malih badi cuci diutek. Kalau tidak asli kan mau apik bareng dibasuh sekali. Ya, ponaan itu dulu ingat pada waktu kecil itu bukan luntur tapi luntung. Ya, luntung. Ya, kalau periode saya dulu ya biasanya mekau, terus nanti supaya lebih anyar itu dinaptul. Dinaptul dikasih kanji, dibar disetrika kene iki ya walus. Umpama orang kebeler itu iso itu naptul. Dulu kan itu jadi kainnya bukan kain yang baik tapi mekau, bukan mori. Mori masih baik tapi mekau. Sekarang mekau itu kan ada apa itu beras untuk itu yang ya itu wis rumangsan apik. Nah sekarang kita beli baju itu kan gitu nggih, ada di murah-murah sekian, tapi bareng tinggi sepisan dibasuh. Tapi yang baik itu lambok pirang tahun masih ya, warnanya terus baru dicuci itu ya tidak usah disetrika ya masih tinggi bolak-balik ya tidak apa mengkeret, tidak apa membuat pir. Seperti sarung itu kalau baik kan tidak ada pirnya. Tapi kalau sarung yang itu pakai sholat sekali sudah ngepir. Ya inilah mengapa Muhammadiyah mencari itu, dicari yang sohi, lebih sohi, matanya lebih sohi, perawinya lebih kuat, terus ya sanadnya lebih baik, yang tidak ada cacat. Ya. Sanad itu jalannya hadis itu sing gawa ki mulai dari Nabi sampai yang terakhir itu baik enggak. Ini wong lalen ya. Itu dilihat wong itu cerdas enggak, lalen enggak, akan membawa hadis. Kalau nanti yang membawa itu punya cacat, ya nilai hadisnya kurang baik. Kalau cerdas, terus atau dia itu biasanya perbuatannya baik enggak. Nek kaine ngapusi ya tidak akan diterima. Hadisnya menjadi hadis yang dhaif. Itu yang dicari itu. Itulah di Muhammadiyah, di ABT itu dicari hadis-hadis yang kuat selama waktu itu. Tapi nanti kalau ada ditemukan hadis yang lebih, yaitu juga dipakai. Nah, itu jadi doa-doa yang lain boleh. Sumarfa roksaka iktidal. Kemudian angkatlah kepalamu untuk iktidal. Rafingan yadaika mislama rafaktahuma fi takbiratul ihram. Kemudian apa? Kalau kita iktidal itu angkatlah kedua tanganmu ya mislama rafaktahuma fi takbiratul ihram seperti kamu mengangkat pada waktu takbiratul ihram. Jadi akan rukuk kita angkat, pada waktu iktidal juga kita angkat.
seperti takbiratul ihram. Kemudian apa? Qailan pada waktu iktidal itu dengan mengucapkan sami'a Allahu liman hamidah. Jadi membaca sami'a Allahu liman hamidah. Jadi kalau kita sholat sendiri, ngimami itu kalau iktidal membaca sami'a Allahu liman hamidah. Jangan lebih dari itu, jangan kurang dari itu. Kalau ngimami yang didengarkan oleh makmum, ya sami'allahu liman hamidah. Sami'a, semoga mendengar siapa? Allah. Semoga Allah mendengarkan. Itu bukan berarti Allah tidak mendengarkan. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah kita itu didengarkan oleh Allah. Semoga Allah mendengarkan siapa? Liman hamidah. Kepada orang yang memujinya. Jadi itu yang dibaca. Jadi harus sami'allahu liman hamidah. Kadang-kadang kita ada orang membaca pada waktu takbir itu hanya sami'allah. Loh, sami'allah kepada siapa? Ada liman hamidah. Dalam kata yang lain itu dikati sebutkan idza qulta sami'allahu liman hamidah. Kalau imam membaca sami'allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal. Tuh, kamu ucapkan rabbana walakal hamdu, bukan. Ini artinya hadis itu hadis pada waktu kita jamaah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Sebenarnya dijadikan imam itu supaya sholatnya itu sempurna. Jadi mengapa jamaah itu? Supaya sholatnya sempurna. Sempurna itu ya sempurna. Tidak ada kekurangan, bisa lengkap. Dan sampai Nabi pernah mengatakan karena ada orang sholatnya cepat, ya, Nabi menyampaikan kamu sholat 60 tahun. Tapi ternyata sholatmu seperti ini tidak diterima. Ya, kan iman ngesakne bukan iman ngesakne sholat swidak tahun ora ditampa. Apa sebab? Karena sholatnya tidak sempurna. Maka ini beratnya kita jadi imam. Jadi imam itu nanti kan kita itu hikmah jamaah itu begini. Kalau sendiri langsung dilihat oleh malaikat sendiri, ini sholat langsung apik pora. Lah ora ya wes. Tapi kalau kan ada kata mengatakan bahwa sholat itu ada orang yang sholatnya diterima itu 1/8. Tak prowalune. Ada 1/6. Ada 1/4, ada separuh, ya tuh. Tapi kalau nanti sholat jamaah itu dilihat imamnya bagaimana. Jadi ternyata sholat itu sing dipirsani Gusti Allah imamnya dhisik. Jadi dipandang itu imamnya dulu. Maka jadi imam itu ya imam. Ya, jadi imam itu ya
Yang dilihat oleh Allah itu bukan, maaf, memang ada hadis yang mengatakan yang hendaknya yang dijadikan imam itu pertama yang bacaannya lebih baik. Tapi ternyata tidak hanya itu kalau kita perhatikan yang lain. Apa? Gerakannya dia jadi imam itu bisa betul jadi imam enggak. Contohnya yang jadi imam mulai karuan. Itu kan dilihat imamnya bagaimana. Polanya baik enggak. Nek jadi imam tiba ini bar sholat ke. Ya nek dong imam wapi, ini sudah baik. Bacaannya baik, tapi bareng-bareng jadi imam gitu. Atau saat durung dadi imam itu mulai karuan ya. Maka dilihat imamnya dulu. Kalau sudah imam, imamnya apik wes sudah langsung. Kalau imamnya belum, dilihat makmumnya. Makmumnya ada enggak yang baik? Yang 1/8, 1/6, 1/4 tadi. Makmumnya ada enggak? Ada, ya sudah. Tapi makmumnya ya podo, imamnya ya podo. Terimalah karena dia sudah bersama-sama ibadah. Itu hikmah jamaah. Hikmah jamaah itu. Jadi ternyata apa? Jadi imam itu ya itulah. Ya. Jadi yang sementara kadang-kadang ya betul, sudah betul yang dicari yang bacaannya baik. Tapi hendaknya yang bacaannya baik juga akhlaknya, tingkah lakunya, ibadahnya, perbuatannya yang baik. Itu mestinya gitu. Mestinya melihat beberapa hadis. Tapi kalau hanya satu hadis ya itu pokoknya paling apik wis macane. Dan nanti kan makmumnya ya macane apik tiba ini bareng ngono. Bareng lah ini jadi ada kelebihan, ada kekurangan. Maka yang kita pakai adalah yang banyak. Dipertimbangkan beberapa. Tapi nek dadi imam gak wacane ora apik ya makmumnya nanti cegah lebih dulu itu. Ya itu bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi imam itu seperti itu. Saya tadi sami Allahu liman wa idzang tang soba ko iman, apabila kamu sudah lurus berdiri, ya, kalau sudah lurus berdiri fakul, katakanlah Rabbana walakal hamdu. Jadi awalnya begini, terus Sami'allahu liman hamidah. Kalau sudah begini, Rabbana walakal hamdu. Lah, ada ini Sami'allahu liman hamidah. Ada yang begini. Terus ada yang Sami'allahu liman hamidah. Begini. Kalau sudah berdiri, Rabbana walakal mana? Ada yang begini, ada yang ini karena ada hadis yang kembali semula. Kembali semula itu ada kembali semula tegak diri,
ada yang mengatakan kembali semula itu sebelum ruh, tapi dalam tarjih disampaikan beberapa dasar itu yang lurus. Tapi kita jangan mengatakan salah yang begini. Tapi dalam hadisnya yang begini. Sekarang itu banyak yang langsung begini, ada begini. Tapi sekali lagi dalam tarjih itu yang kuat, itu yang lurus. Seperti nanti pada waktu tasahud itu ada begini, ya. Itu mana ada hadis dari 5 perawi dari satu gurunya, sumbernya, satu sumber 5 perawi itu, 5 orang itu mengatakan, yang 4 mengatakan tidak begini. Tapi hanya satu yang mengatakan begini. 5, jadi 5 orang berguru, ya, mencari hadis itu. Yang 4 mengatakan tetap begini. Yang 1 mengatakan, ya ini. Itulah jadi keadaan. Jadi yang menggerak-gerakkan itu hanya 1. Bahkan tunggal guru, tunggal guron, sing 4. Tidak hanya begini saja. Yang 1, tapi maaf, kalau tangan saya bergerak itu, kalau tasawuf itu gerak karpe dewi. Ya, iki wis butun gini terus. Gara-gara tahun berapa itu tangan saya itu pada waktu ke bengkel, kap itu awalnya dibuka, terus langsung tidak meletakkannya itu kurang pas. Pas tangan saya begini ini, jadi ini mepet bawah, ini dari atas, kayak kapnya tebal. Jadi ini waktu itu rembek, kedua-duanya rembek itu, maka sekarang gerak sendiri. Sehingga kalau pada waktu ini kumat, nulis itu tidak bisa. Itulah sejarahnya. Saya khawatir nanti, wah, Pak tiba ini saya nganggo sing siji. Bahkan ini begini, ini ditenangkan gak iso, ngene terus. Tapi pada waktu tidak, ya diam saja. Ya, itu jadi tidak tahu asbabul wurudnya itu nanti ya. Al-Quran asbabun nuzulnya nanti, tiba ini Pak Caking ini senang. Itu mengapa saya sampaikan supaya jani nyapo itu. Jadi memang ada hadis yang mengatakan ini digerakkan, itu sama. Jadi 5 orang berguru, itu sang 4 tidak mengatakan begini, tetap yang 1 ini, maka Muhammadiyah yang dipakai yang itu. Itulah sebabnya. Sampai mana kita tadi? Takbiratul ihram kalian sami Allah liman hamidah. Kemudian apa kalau kita makmum jangan membaca sami Allah liman hamidah, karena hadis jamaah itu wa idza qala sami Allah liman hamidah, kalau imam membaca sami Allah liman hamidah wa qulu Rabbana walakal hamdu, ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Ini memang itu hadisnya seperti itu.
pernah saya pada waktu MGMP itu saya menyampaikan kepada guru-guru, bapak-bapak, ibu guru, kalau kita sholat, itu kalau imam membaca Sami Allahu liman hamidah, apa yang kita baca ya semuanya itu membaca ya Sami Allahu liman hamidah, Pak. Terus saya sampaikan hadisnya begini. Loh, nek baca Rabbana walakal hamdu salah, Pak. Loh, sing salah kita atau hadisnya? Kalau hadisnya Rabbana walakal hamdu. Tuh. Terus apa? Setelah Rabbana walakal hamdu apa? Biasanya yang dibaca apa? Sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma sita min syai'im. Itu ada yang baca itu. Tapi Nabi pernah itu suatu ada sahabat yang membaca Sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada sahabat yang mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Terus Nabi itu menanya, siapa tadi yang mengatakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, tidak rob apa? Mil'us samawati wa mil'ati wa mil'u ma sita min syai'in. Siapa tadi yang diam saja? Semua sahabat diam saja. Bareng itu, tadi saya tahu 30 malaikat rebutan mencatat yang membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Saya tahu 30 malaikat itu mencatat. Bareng ngono terus kula Nabi awalnya tidak mengaku. Bareng apa Nabi? Tadi saya tahu 30 malaikat rebutan mencatat kata-kata itu. Bareng diomongin ngono. Saya Nabi. Awalnya takut. Bareng diberi petunjuk 30 malaikat mencatat itu dia langsung saya Nabi. Itulah mengapa kalau kita membaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan itu ternyata banyak malaikat yang mencatat. Ya, sahabat sendiri ya takut ya. Muni ngono bareng ngono ditekoni wedi. Bareng dituduhne 30 malaikat mencatat kula Kanjeng Nabi. Ya itulah kemudian Nabi menyampaikan seperti itu. Jadi kalau kita membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, itu dasarnya itu. Kalau mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma sita min syai'in ba'du juga ada, tapi tidak diberikan penjelasan 30 malaikat rebutan mencatat, tinggal pilih itu. Terus sumasjud, kemudian sujudlah mukabbiron dengan takbir. Jadi Allahu Akbar. Jadi dari i'tidal sujud dan kan tidak tangannya. Tidak. Ya, itulah sebab kalau kita perhatikan orang sholat sing nek perintah ngono ora dilakoni, bareng sing ora nek perintah ngono kuwi malah dilakoni. Apa sebab? Karena dia sholat itu tidak
belum tahu dasarnya bagaimana. Jadi sholat pokok sak karepku ngene iki. Watnu rukbataika. Terus watnu rukbataika. Lalu sujudlah dengan bertakbir serta letakkanlah kedua lututmu dan jari kakimu di atas tanah, lalu kedua tanganmu, kemudian dahi dan hidungmu. Jadi Patrofa qadamaika ngalaati summa zataika summa jabhataika wangfaka mustaqbila atro asobi rizlaika. Ikutlah sujud itu ada berapa? 7 anggota badan. Apa? Kedua lutut, 2, kedua tangan, terus jari kaki, dan batuk hidung. Tapi ini ada beda. Saya telah memperhatikan ada yang mengatakan hanya dahi. Jadi hidungnya tidak. Tapi dalam kata itu Nabi mengisyaratkan dahi dan hidung. Jadi bagaimana kalau kita memperhatikan di TV itu ada orang sujud tapi kakinya diangkat. Itu di sana sampaikan jangan seperti itu. Mengapa? Warfa wangfaka dan itu mustakbilan atro asobi rizlaika, jari-jari kaki hendaknya dihadapkan ke kiblat. Jadi sujud itu ya nanti ada 2 hadis, ada yang dahulu tangannya, ada yang dahulu lututnya. Ini ada 2 hadis itu. Apa? Ini maksudnya waktu itu Nabi sehat dan ada waktu itu Nabi sudah atau agak sakit. Maka kepada kita tinggal kekuatan kita masing-masing. Nek gini kalau aslinya ya kan dari Sami Allah liman hamidah terus berdiri Rabbana walakal hamdu. Akan rukuk diangkat enggak? Tidak. Terus Allah. Nah ini kalau mampu begini. Jadi 1, 2 kaki, terus tangan, terus angfuka, wajab aita, kening batuk dengan hidung. Jadi Nabi memberi syarat ini kedua-duanya. Tapi ada orang yang sujud itu begini. Jadi hanya hidungnya tidak. Maka kita pakai yang Nabi memberi syarat apa? Ini. Kemudian jari kedua kaki harus dipancatkan. Dan sampai begini. Ini namanya tidak
Ya, harus pantatkan. Pantatkan ke kiblat. Nih. Yang tak boleh sujud ini. Ya. Ada yang mengatakan pada waktu sujud itu kaki seperti apa? Anjing akan minum kepada induknya. Jadi ini. Ya, itu. Ada yang gitu. Tapi monggo lah. Tapi saya membaca dalam buku khatib tentang sujud itu begini. Dan kita pada waktu sujud, saya membaca di sana ada orang sujud itu gini Pak. Maaf itu ya karena kebiasaan. Jadi lebar. Ini nanti kanan kirinya kalau dia sujud begini kan, ya ini begini. Loh, lah kalau ini begini ya ini karena kebiasaan ya. Ya, ini. Nggih. Tapi dalam hadis yang saya baca ini hendaknya yang ini menghadap kiblat, jangan keras, ya. Bahkan berdiri itu ini kira-kira apa? Sekian. Ya, dalam buku yang saya baca dalam hadis tentang itu sekian kira-kira. Tapi ada orang kalau begini ini nanti bahkan Nabi itu yang di apa? Yang diratakan apanya? Pundak bukan Nabi terus sikilmu nek noga. Ini kalau ini sudah ya sudah kaki mengikuti. Ya. Nah, kalau kita sajadahnya lebar, izinkanlah kanan kiri untuk memakai. Kalau tidak, ya kalau saya membaca sajadah lebar, pasti saya lipat. Sebab yang kanan kiri kadang-kadang gak berani. Masa gak usah wis komat kayak ngomongi ini ya ora enak. Ya, ini jadi tapi ada hadis yang begini. Sujud itu Nabi ini tinggal kita masing nak awake ceking ngono ya. Yo menak ae gini atau masih muda ya gini enak. Tapi nek wong sepuh gawake lo ya akan begini ya sulit. Ya. Maka sesuai ada kata yang beda itu karena lihat apa sebabnya itulah. Jadi kita jangan ada orang wong luwemu kayak bisa poh dek ngene Pak salah sampean kuwi. Kados lha piye Mas? Kados kula ngeten iki lho. Lah iya kowe le sik umurmu 20 tahun besok bareng ya inilah jadi itu Bapak-bapak Ibu-ibu jadi kita hendaknya jangan mudah menyalahkan ya itu. Tapi itu tadi kalau sujud hendaknya itu qailan dengan mengatakan wa anta sajidun mutakbilat wa fa sabi rijlaika al-qiblah mujafiyan yataika dan jambaika rafi'an mirfaqataka qailan wa anta sajidun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma berli. Pada waktu sujud nih
Ya, setelah tadi caranya apa? Jari dihadapkan ke kiblat, ada ternyata mujafiyan yadaika ngan jabaika rofing an mirfaqaika. Ya, dengan menghadapkan ujung jari ke arah kiblat, merenggangkan, ya, mujafiyan yadaika merenggangkan tanganmu daripada kedua lambungmu dan jabaika. Terus apalagi rofingan marfaqaika, mengangkat sikumu. Jadi pada waktu sujud itu ada 3 yang kita perhatikan setelah jari tadi apa? Mujafiyan yadaika, merenggangkan tanganmu, ngan jabaika, dari lambungmu. Yang berikutnya rofingan mirfaqaika, angkat kedua sikumu. Jadi ada 3 pada waktu sujud. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa tadi? Ini setelah jari kaki ini, ya biasanya ada sholat itu begini. Ya, jadi ini mepet lambung. Kedua ini mepet tanah tempat sujud. Perintahnya di situ 1, renggangkan tangannya ini dari lambung, renggangkan. Kedua, hendaknya diangkat. Jadi jangan begini, ya, tapi sampai ada hadis mengatakan kalau sujud itu Nabi ini ketiaknya kelihatan. Artinya kalau kita baju ini kelihatan. Jadi karena direnggangkan. Kedua, sikunya diangkat. Dan sampai ini begini. Ya, tapi diangkat itu. Nanti lupa kalau ibu, nanti di akhir saya sampaikan, kok mengapa gitu? Atau saya karena dalam mulakhadohnya, tapi ini masih terakhir sebenarnya. Mulakhadoh, perhatian. Wala farqa baina rajuli wal mar'ati fahadil kaifiyah. Tidak ada perbedaan cara sholat antara laki-laki dan perempuan. Jadi sama. Karena apa? Biasanya ada diajarkan kalau perempuan itu hendaknya apa? Mepet inilah sudah. Maka takbir itu gini. Dan yang ini kira-kira akan meletakkan biye. Awalnya gini. Terus akan meletakkan biye. Saya membayangkan iki kon ngene pada waktu takbir Allahu Akbar. Repot lah. Terus akhirnya ngene no. Terus pada waktu sujud hendaknya juga ada di fikih saya dulu pernah membaca itu yang ini gitu. Jadi mepet karena maka dalam mulakhadoh tidak ada perbedaan cara sholat
perempuan dengan cara sholatnya laki podo. Kalau ini jarak ya jarak. Jadi ini bapak-bapak, ibu-ibu banyak yang sholat itu sujudnya ini. Apa pikiran saya, neng wong lanang kayak sholat sujud ini, apa sih mengarahin dhisik ibu-ibu ini? Pikiran saya begitu. Apa dhisik si marai sholat ke ibu-ibu, ketul ibu-ibu lah ngomongi, gue nek sujud ngene le, iki dodomu aja adoh, papiku ku nek adoh ngesakne gunung kuwi lho le. Mulane ibu-ibu tuh mengatakan gunungmu aja anu le. Dek salate ngene. Bahkan laki. Nek perempuan mungkin masih agak masuk, tapi agak tok. Karena dalam hatinya tidak ada perbedaan, diberi direnggangkan kan gitu. Lah ya tibane lah kok nek bareng disinau kok ya enek. Terus apa yang dibaca? Qailan wa anta sajidun, sedang kamu sujud itu ucapkanlah subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli abidmu bisai'im mina atniyatil waridati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sujud itu bacalah sama subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Atau doa yang lain yang tuntunan Nabi apa? Subhana rabbiyal a'la. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la, kalau rukuk subhana rabbiyal azim. Bapak-bapak, ibu-ibu rupa-rupanya ini sampai pada sujud besok. Jadi ini sujud kita 1 minggu. Jadi hari ini kan sujud. Jadi sujud 1 minggu. Nanti setelah itu apa? Duduk di antara 2 sujud. Saya kira itu. Ya 1 minggu sujud terus. Saya kira itu mudah-mudahan kembali maaf kita ibadah berdasarkan ilmu. Jangan ibadah tanpa didasari ilmu. Nanti akan berbeda. Sebab aku ngene iki. Jadi kalau ada orang bertanya, Mas, apa? Kamu kok sujudmu kok begitu? Ya, ilmunya begini. Kalau dia dipertanya, kalau mereka yang tidak ilmu, "Lho Mas, sampan sujud ngono kuwi, mbahku dhisik lah ngakon ngono kuwi." Nah, itulah. Jadi mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya bagi kita dan kita bisa menyampaikan kepada yang lain. Benar hanya dari Allah, salah dari saya. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.